teman-teman, kembali lagi di podcast Lab 45. Jadi hari ini kita akan membahas soal proyeksi ekonomi ke depan Indonesia akan seperti apa. Soalnya di Q1 itu data BPS mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menurun menjadi 4,87%. Padahal kalau di proyeksi awal tahun itu harapannya ada di sekitar 5%. Nah, buat menjelaskan hal ini, saya sudah ditemani oleh dua teman. Ini adalah analis dari Lab 45 Ekonomi Politik. Di sini ada Nadia dan di sini ada Jessica. Nah, dua orang ini saya rasa punyalah data-data yang bisa membantu kita untuk memahami sebenarnya kayak apa sih kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Nah, mungkin kita bahasnya seperti ini kali ya. Pertama kita mungkin perlu bahas sebenarnya secara makroekonomi, secara garis besar apa sih sebenarnya yang terjadi dengan ekonomi kita? Betul, Bagin bilang kalau memang BPS merilis itu ya, pertumbuhan ekonomi kita ini justru mengalami kontraksi menjadi 4,87%. Ini adalah gambaran awal yang memang sudah kita takutkan sebetulnya dari kuartal-kuartal sebelumnya bahwa fenomena ini akan terjadi di kuartal ini. Dan berangkat dari data-data jika kita lihat secara triwulanan, memang sebetulnya tren pertumbuhan ekonomi kuartal 1 itu cenderung negatif memang. Namun menariknya nih, fakta di kuartal 1 ini justru pertumbuhan negatif itu menjadi yang terdalam dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Nah, ini menjadi sinyal-sinyal yang semakin memperparah bahwa memang kondisi sekarang itu memang kecenderungan yang tidak baik-baik saja gitu. Dan memang jika kita lihat di kuartal 1 ini ada beberapa fenomena hari-hari raya besar gitu, seperti ada Imlek, kemudian Ramadan, dan bahkan ada hari raya Lebaran yang biasanya ada di kuartal 2 tapi ini di kuartal 1. Nah, harusnya fenomena ini tuh bisa mendorong perekonomian. Tapi toh kok faktanya justru malah membuat ekonomi kita terkontraksi jauh lebih dalam lagi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, ini harus kita pantau, harus kita lihat secara bersama memang kondisi perekonomian kita ini sedang memburuk. Dan jika dilihat secara komponen, kalau kita tahu secara makro itu ada pengeluaran itu didasarkan pada konsumsi, investasi, government spending, dan net export. Sebetulnya dari kelima komponen ini ada pertumbuhan yang positif, namun terkecuali di konsumsi pemerintah itu mencapai minus 1,38%. Nah, ini perlu digarisbawahi, memang bisa jadi government spending yang turun ini menjadi sumbangsi terbesar bahwa perekonomian kita terkontraksi. Dan ini memang terlihat dari kebijakan pemerintah kita yang melakukan efisiensi anggaran sejak awal tahun melalui Impres. Nah, mungkin itu untuk fenomena yang kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi ini. Oke. Jadi berarti secara sederhananya memang ada kontraksi terhadap perekonomian kita kan. Nah, yang menarik itu sebenarnya ini Nat. Tadi kan kamu sempat menyebutkan ya bahwa kalau misalnya kita lihat secara historis sebenarnya setiap hari raya itu perekonomian kita biasanya selalu naik. Kan karena orang-orang belanja, orang-orang mudik. Jadi aktivitasnya konsumsinya lebih aktif ya, lebih tinggi. Nah, cuman jadinya menarik nih Nat. Karena kayak tadi kamu bilang dia lebaran dan liburan panjang itu banyak terjadi Q1 kan. Tapi ternyata ekonominya nggak tumbuh gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok yang harusnya tumbuh malah tidak tumbuh? Kenapa tuh? Mungkin kita bisa lihat selain dari indikator pertumbuhan ekonomi tadi, kita bisa lihat memang pantauan terhadap inflasi, khususnya inflasi umum, memang per April kemarin itu memang tumbuh lebih baik, itu mencapai 1,95%. Namun jika kita lihat kilas balik sebelumnya, itu sudah terjadi rentetan deflasi. Bahkan di akhir tahun 2024 itu secara quarterly, kuartal to kuartal itu pertumbuhan month-to-month itu negatif gitu selama tiga bulan berturut-turut. Dan tercatat sejak Februari 2025 ini kita pertama kalinya dalam 25 tahun itu mencapai deflasi negatif 0,09%. Nah, ini juga menjadi sinyal bahwa memang
ada kelesuan nih dari sisi konsumsi kita atau daya beli kita. Dari dari data-data inflasi saja sudah terlihat jelas gitu bahwa memang sedang mengalami pelemahan dari sisi konsumsi dan daya beli. Kemudian juga bisa dilihat dari indeks keyakinan konsumen itu yang dirilis oleh Bank Indonesia yang mencerminkan tingkat optimisme atau pesimisme dari konsumen, dan terlihat memang di awal tahun ini kecenderungannya itu sangat turun dibandingkan dengan kuartal data-data bulan sebelumnya. Jadi memang ini menjadi sinyal awal juga bahwa memang daya beli kita itu sangat terlihat menurun ya di awal kuartal ini, padahal fenomenanya banyak kejadian konsumsi yang lebih tinggi seperti Lebaran dan Ramadan gitu ya. Jadi ini adalah pertanda memang daya beli kita itu melemah. Nah, ditambah lagi juga terkait porsi pengeluaran dari konsumen ini cenderung saving mereka itu lebih rendah dibandingkan biasanya. Berarti kan ini memang meyakini bahwa pendapatannya tidak cukup banyak gitu untuk melakukan saving, dan bahkan mereka cenderung banyak melakukan pembayaran untuk cicilan. Nah, itu sih menjadi faktor penekan bahwa memang masyarakat kita itu pendapatannya sedang tidak baik-baik aja. Oke. Menarik. Jadi berarti kalau misalnya kita cek data inflasi kemudian juga indeks keyakinan konsumen, berarti kita bisa bilang masyarakat Indonesia itu sekarang sedang pesimis dengan masa depan ekonomi mereka. Bisa bilang gitu ya. Nah, mungkin gini, saya tertarik juga untuk melihat sebenarnya kenapa sih, apa yang melatar belakangi masyarakat Indonesia itu pesimis begitu terhadap ekonominya di masa depan. Mungkin bisa dijelaskan nih, gimana Jess? Oke, kalau dari bisnis ini kita bisa lihat dari namanya indikator Purchasing Managers Index atau indeks manajer pembelian, PMI gitu ya. PMI ini menggambarkan seberapa kuat atau seberapa besar kinerja satu manufaktur di satu negara. Nah, kalau di atas 50 itu ekspansif, sementara di bawah 50 itu kontraksi. Nah, kita posisi di mana? Selama 3 bulan dari Januari sampai Maret memang kita ekspansi di atas 50, tapi per April 2025 kita mencatatkan kontraksi senilai 46,7 poin. Nah, ini menggambarkan kalau memang beberapa komponen PMI, baik itu dari sisi pemesanan baru, baik dari sisi produksi maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja, memang semuanya mengalami penurunan. Seperti itu, Mas. Dan selain PMI juga ada namanya realisasi investasi, Mas. Kalau kita mau lihat secara real itu ya di dunia real itu seperti apa. Kalau dari rilis BKPM per kuartal pertama 2025 realisasi investasi kita turun. Turun dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat penurunan itu paling banyak dari mana? Itu berasal dari penanaman modal asing, Mas. Jadi FDI kita mengalami penurunan. Jadi memang sentimen yang cukup tidak optimis dengan ekonomi kita tidak hanya berasal dari domestik saja, tetapi juga berasal dari pihak asing. Nah, ini menjadi concern. Kenapa? Karena kalau kita lihat PMI ini banyak menargetkan sektor-sektor yang bernilai tambah, seperti misalnya sektor industri pengolahan, lalu sektor konstruksi yang melibatkan banyak penyerapan tenaga kerja, lalu sektor logam seperti itu mengalami penurunan investasi. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya PMA. Jadi kita mengandalkan PMDN dalam hal ini. PMDN mengalami peningkatan, Mas. Tapi yang menjadi catatan adalah PMDN ini sektornya itu masih menargetkan pada sektor tersier. Kalau kita lihat distribusinya, itu sektor-sektornya masih menargetkan pada sektor jasa, sektor telekomunikasi, yang nilai tambahnya itu tidak sebesar sektor industri yang difokuskan oleh PMA seperti itu. Berarti tadi dari sisi bisnisnya sebenarnya memang sedang mengalami kelesuan ya. Terus juga dari sisi investasi juga sebenarnya sekarang kita nggak bisa bergantung dengan modal asing dan lebih harus mengutamakan modal domestik itu. Ternyata fokusnya bukan yang sifatnya pada karya dan ini ya, bukan yang sifatnya bernilai tambah tinggi. Jadi ada semacam mismatch kebutuhan situasi Indonesia saat ini dan juga situasi investasi. Nah, ini Jess, tadi kan kalau disebutin kan, kalau misalnya PMI kita itu sekarang ada di bawah 50, sedang kontraksi. Nah, itu berarti bisa dibilang
berdampak negatif dong ke tenaga kerja kita. Benar banget Mas Bagin yang tadi Mas Bagin tanyakan. Kalau tadi coba kita recall ke pernyataan saya sebelumnya, saya sempat bilang kalau kontraksi PMI manufaktur ini memang memiliki multiplier yang cukup besar, utamanya pada penyerapan tenaga kerja. Ya. Karena mengingat lagi penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu komponen dari PMI itu sendiri. Nah, pada saat kontraksi ini akan membuat perusahaan untuk menunda ekspansi bisnisnya, mengurangi produksi dan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Jadi seperti itu Mas transmisinya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan memang mencatat per Februari 2025 sudah ada 18.600 orang yang ter-PHK Mas. Kalau berdasarkan provinsinya itu paling banyak di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Seperti kita tahu Jawa Tengah dan Jawa Barat punya banyak pabrik-pabrik yang lebih padat karya di sana. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan para buruh di kedua provinsi itu. Nah, kalau kemarin ada rilis BPS yang disebutkan oleh Mbak Nadia juga ya tanggal 5 Mei itu kemarin. Tingkat pengangguran kita dikonfirmasi naik Mas, sekitar 7,8 juta, menjadi 7,8 juta. Tapi kalau kita bandingkan dengan TPT-nya itu mengalami penurunan. Nah, bentar Jess, sebelum dilanjut. Jadi TPT ini apa nih Jess? Boleh jelasin nggak? Boleh. Teman-teman, TPT ini apa? Siap. TPT itu ada tingkat pengangguran terbuka. Jadi ini merupakan rasio perbandingan antara jumlah pengangguran di satu periode dibandingkan total angkatan kerja di periode itu. Tunggu. Sebelum kita lanjut lagi ya. Nih, jadi bedanya tenaga kerja akan kerja apa nih, Jess? Biar kita jelas juga ya. Gambarannya kayak apa? Kalau tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja dan meluangkan waktunya untuk bekerja. Jadi itu lagi ada kerja dua. intinya lagi ya. bekerja itu ada dua, ada pekerja penuh waktu full time atau part time. Itu bekerja. Kalau total angkatan kerja itu adalah dari proporsi umur penduduk. Jadi dari umur 15 sampai 64 tahun yang dianggap produktif dan bisa bekerja. Itu dihitung sebagai total angkatan kerja. Sip. Lanjut. Jadi kalau kita lihat penganggurannya itu naik menjadi 7,8 juta, naik 83.000 kalau nggak salah, tetapi TPT-nya turun. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa kok TPT-nya turun di saat penganggurannya naik, di saat PHK juga pasif gitu kan. Kalau kita lihat memang kalau secara proporsinya kan didukung oleh total angkatan kerja. Total angkatan kerja ini mengalami perkembangan dan meningkat. Jadi TPT-nya itu bisa menurun karena total angkatan kerja ini yang naik. Jadi bukan pengangguran yang turun, pengangguran naik, tapi total angkatan kerja pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pengangguran. Jadi orang yang di usia produktif itu makin banyak. Betul gitu sekali. Betul. Berarti tadi kalau misalnya lihat datanya, berarti bisa dibilang orang yang mencari pekerjaan itu kan berarti makin banyak ya. Dan di saat bersamaan industri kita itu sedang mengalami kontraksi. Nah, berarti ini makin sulit dong orang cari pekerjaan. Di saat misalnya kalau cari pekerjaan misalnya mau cari yang formal nih, nggak ada, jadinya harusnya kemana? Benar sekali Mas Bagin. Kalau tadi yang sempat saya singgung juga penyerapan tenaga kerja mengalami kendala karena geliat bisnisnya masih belum tumbuh secara optimis gitu ya. Kita tahu penyerapan tenaga kerja itu paling besar di industri-industri yang padat karya seperti sektor manufaktur, industri pengolahan, lalu juga sektor konstruksi. Itu kalau kita lihat data PPS mengalami penurunan pertumbuhan di di kuartal ini seperti itu. Dan kalau tadi Mas Bagin tanya, kira-kira mereka berpindah kemana? Mereka memiliki dua opsi Mas. Pertama menjadi pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu ini apa? Kalau kita lihat pekerja penuh waktu ya, penuh waktu itu adalah pekerja dengan jumlah jam kerja sekitar 8 jam sehari. Berarti kalau seminggu itu sekitar 35 sampai 40 jam ke seminggu. Kalau pekerja paruh waktu itu berarti lebih kecil Mas. Pokoknya kalau di bawah itu dihitung oleh BPS sebagai paruh waktu. Jadi seperti freelance, pekerja cabutan dihitung sebagai pekerja paruh waktu. Kalau dia kerja cuma sejam itu termasuk paruh waktu? Nggak nganggur? Nggak nganggur karena dia bekerja. Mungkin ini definisi pengangguran ini perlu direvisi ya. Betul. Mungkin bisa jadi lebih banyak. Iya, betul. Nah, lanjut Jess. Tadi gimana Jess penjelasannya? Jadi orang-orang bergeser ke sektor-sektor yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu itu pertama. Yang kedua itu adalah menjadi pekerja informal.
Oke. Kalau kita lihat dari proporsi tenaga kerja itu terbagi menjadi 2 tempat, Mas. Pekerja informal dan juga pekerja formal. Oke. Perbedaannya apa? Kalau pekerja formal tuh seperti pekerja kantoran Oke. yang punya lisensi hukum jelas perusahaannya di mana, jam kerjanya seperti apa, apakah kontrak atau tidak. Tapi kalau pekerja informal tuh tidak. Oke. Pekerja informal itu hanya pekerja yang tidak tahu apakah nanti misalnya kan besok apakah gue akan mendapat pekerjaan atau enggak, Oke. apakah gue akan mendapat duit atau enggak, Oke. kepastian hukumnya seperti apa perusahaannya tuh nggak tahu. Oke. Intinya Bahkan kejelasan jaminannya tuh nggak tahu. secara Iya, legal ya? betul seperti itu. Kalau misalnya seperti let's say layoff, layoff buruh yang ada di pabrik misalnya, pabrik itu kan memiliki buruh yang tercatat sebagai pekerja formal. Pada saat di PHK itu akan berubah statusnya menjadi menganggur. Nah, kalau misalnya dia memutuskan untuk membuka misalnya let's say UMKM seblak, itu kan akhirnya akan menjadi pekerja informal, Mas. Karena nggak pasti kan UMKM-nya apakah akan balik modal, apakah akan dapat keuntungan lagi besoknya, seperti itu kurang lebih. Oke. Itu syukur-syukur kalau punya modal untuk buka Itu. usaha Iya, seblak. betul. Kalau enggak itu lebih parah lagi Iya. ya. Oke. Nah, jadi dari obrolan ini sebenarnya saya tuh tujuannya sebenarnya kita pengen ngelihat kalau Q1 ini sudah melemah, sebenarnya ke depan itu akan seperti apa sih ekonomi Indonesia? Tadi kan sudah ada tanda-tandanya ya. Misalnya konsumsinya makin lemah, terus juga dari sektor ketenaga kerjaan juga pabrik-pabrik ada yang tidak beroperasi lagi, ada PHK besar-besaran. Nah, sebenarnya seperti apa sih kita di kuartal 2 ini harusnya seperti apa gitu langkah dari pemerintah? Apakah ada hal-hal yang dapat kita lakukan? Apakah ada ruang-ruang geraknya atau tidak sama sekali? Nah, mungkin saya pengen tahu sih teman-teman kita itu seperti apa nih analisisnya? Ya, baik Bagin. Memang sebetulnya rentetan kejadian di awal tahun itu sudah banyak mencerminkan kondisi-kondisi yang memang menuju ekonomi yang menurun ya. Dan tadi betul kata Bagin, banyak tanda-tanda atau sinyal-sinyal negatif dari indikator-indikator makro seperti tadi ada GDP-nya melemah, kemudian inflasinya terus mengalami deflasi, dan walaupun memang sempat terkoreksi tapi masih cukup rendah gitu daripada biasanya. Dan kemudian juga tadi ada PHK besar-besaran, itu mungkin yang juga bisa menjadi sinyal bahwa daya belinya juga jadi lemah karena memang tidak ada pendapatan dari masyarakatnya sendiri karena terkena PHK, bahkan tadi bekerja di sektor informal yang mungkin notabene pekerja informal itu tidak memiliki akses atau kelayakan yang penghasilan yang lebih baik gitu ya dibandingkan pekerja-pekerja formal. Dan mungkin juga kita lihat masyarakat kita sudah sudah aware gitu ya, sudah sedikitnya menyadari memang kondisi kita itu sedang terpuruk, seperti misalnya kayak awal-awal tahun tuh ada berbagai rentetan hashtag atau demo-demo terkait kabur aja dulu maupun Indonesia gelap, itu pun sudah masyarakat yakini bahwa memang perekonomian kita itu sedang mengalami terperosok jauh gitu daripada biasanya. Dan dari kesimpulan ini bagaimana dengan Q2 ke depan? Kita lihat Q2 ke depan itu kalaupun biasanya memang ada beberapa fenomena hari besar seperti Lebaran dan yang lain-lain, tapi kan nanti di kuartal 2 tidak ada rentetan kejadian apa-apa, hanya perekonomian pada umumnya. Nah, ini bisa menjadi momentum titik terendah mungkin diproyeksikan jika memang ekonomi kita tidak tumbuh dengan baik dan stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah tidak berjalan misalnya. Itu bisa menjadi proyeksi ke depan mungkin di Q2, Q3 mungkin ke depan itu bisa menjadi pantauan titik kritis mungkin ya. Terus juga kemudian dari sisi kita juga lihat memang perkembangan IHSG dan nilai tukar kita juga cenderung berfluktuatif gitu ya. Dan itu juga bisa disinyalir salah satu indikator yang bisa kita lihat bahwa fenomena krisis itu bisa terjadi karena memang krisis-krisis sebelumnya pantauan terhadap kurs dan IHSG itu menjadi sinyal utama gitu. Dan kebijakan apa sih yang sebetulnya lebih tepat gitu Bagin dan teman-teman semua untuk dilakukan oleh pemerintah sekarang. Nah, kita tahu memang kondisi sekarang ini yang lesu adalah sisi konsumsinya. Sangat-sangat berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang mana terjadi supply shock, tapi di sini justru agregat demand-nya yang cenderung melemah gitu, bergeser ke kiri kalau kita melihat secara theoretical supply dan demand-nya yang berkurang. Nah, stimulus kebijakan apa sih yang paling tepat dalam momentum ini? Tercatat memang menurut Keynesian itu salah satu
kebijakan yang bisa dilakukan di jangka pendek itu adalah melakukan kebijakan fiskal ekspansi gitu. Pemerintah justru cenderung harus melakukan banyak government spending, banyak melakukan belanja untuk menstimulus. Kalau tadi kan kita lihat rentetan di awal bahwa government spending kita justru malah negatif ya. Itu sangat berbanding terbalik gitu dengan teori yang seharusnya. Ini perlu diwaspadai dan perlu menjadi koreksi bagi pemerintah kita untuk mungkin ke depan bisa melonggarkan gitu belanja-belanja untuk di sektor manapun itu, dan khususnya untuk mendorong ekonomi konsumsi kita ya. Mungkin dengan paket subsidinya atau mungkin dengan kebijakan jaminan sosialnya dan yang lain sebagainya. Itu perlu di-highlight gitu. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan kondisi yang sekarang. Itu justru kalau misalnya tidak ada koreksi dan perbaikan ke depan, itu akan memperparah kondisi kita di kuartal 2. Oke. Berarti intinya kita butuh negara yang atau pemerintah yang proaktif ya dalam situasi ini ya. Tadi kalau kata ngutip Keynes itu kata Nadia harusnya ada kebijakan kontrasiklikal. Jadi kalau dia lagi ekonominya lagi lesu, negaranya harusnya hadir nih. Kita bangun jalan lah buat program-program yang padat karya ya. Biasanya sih infrastruktur paling sederhana. Betul. Nah, cuman kan permasalahannya sekarang ada efisiensi. Ada program-program yang butuh budget besar. Nah, pertanyaan nih, kita tuh sebenarnya punya nggak sih ruang untuk bisa menyerap kalau misalnya ada guncangan-guncangan ekonomi? Gimana Jess? Ada nggak sih sebenarnya ruang-ruangan ini atau tidak ada sebenarnya? Sebenarnya tadi pagi saya sempat membaca berita bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka blokir automatic adjustment yang kemarin sempat diblokir kurang lebih sekitar 80 triliun. Kalau saya salah, sekitar itu dibuka untuk para KL bisa memberikan stimulus melalui belanja seperti itu. Itu berarti menjadi pertanda bahwa sebenarnya pemerintah sudah cukup aware dengan kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang tidak baik-baik saja. Dan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nadia juga, kalau tadi government spending menjadi salah satu kunci juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi mungkin kalau tadi Mbak Nadia menjelaskan soal pertumbuhan ekonomi, mungkin saya izin tarik lebih jauh terkait dengan ketidakpastian yang ada nih di tengah-tengah kita sekarang. Ya, tarif Trump ini sudah resmi berlaku 10% dan dalam 90 hari mendatang akan dilakukan tambahan lagi sekitar 32% untuk Indonesia. Kalau negosiasinya gagal. Ya. Nah, saat ini kan memang dari pemerintah sendiri sedang melakukan negosiasi dengan pihak AS, dan apabila melakukan konsensi, sudah terjadi konsensinya dengan pihak Amerika Serikat, itu akan membantu juga untuk Indonesia dari sisi ketahanan eksternalnya. Nah, ketahanan eksternal seperti apa? Bisa coba kita breakdown menjadi 2 poin, Mas. Kalau pertama, kita tahu Indonesia sebagai eksportir terbesar untuk komoditas mineral strategis seperti misalnya biji besi, batu bara, nikel, lalu seng, baja dan teman-temannya, itu kita banyak mengekspor ke dunia. Termasuk juga Tiongkok dan juga India sebagai 2 top konsumen dari Indonesia. Nah, pada saat tarif Trump ini berlaku untuk 185 negara, ini akan cenderung mengurangi permintaan dari setiap negara untuk mengekspor karena dikenakan tarif. Seperti itu kan, Mas, kalau secara konsep ekonominya. Dan ini posisi Indonesia sebagai pengekspor terbesar untuk komoditas-komoditas itu tentu akan merasa dirugikan. Karena apa? Karena pertama ada moderasi harga. Pada saat tingkat permintaan turun di level tertentu, harganya juga akan ikut turun. Penerimaan kita juga akan turun. Dari sisi harga, dari sisi volume juga begitu. Kalau misalnya permintaan mereka turun, mereka menurunkan jumlah impor mereka dari kita, itu juga akan menurunkan pendapatan kita. Itu pertama yang perlu catat juga. Nah, yang kedua dari sisi tenaga kerja, Mas. Kalau mungkin kita lihat pangsa ekspor kita ke AS itu paling banyak di sektor-sektor yang padat karya, seperti misalnya sektor apparel, footwear, tekstil, lalu bulu-buluan dan teman-temannya itu. Ya, seperti itu cukup banyak gitu ekspor kita ke sana. Pada saat pada saat kita dikenakan tarif oleh Trump ini justru akan menaikkan harga jual dari Indonesia ke Amerika. Itu akan menurunkan permintaan dari mereka karena harganya akan lebih mahal. Nah, kalau kita lihat ini akan menjadi
semacam mimpi buruk juga bagi kita. Karena apa? Karena kalau kita lihat lagi dari secara proporsinya tenaga kerja kita itu paling banyak di sektor-sektor tadi saya sebutkan. Sektor tekstil, sektor footwear itu banyak. Jadi kalau misalnya ada pelemahan dari sisi permintaannya, dari sisi supply juga pasti akan ngikutin. Dari sisi produksi industri kita juga pasti akan mengerem produksinya. Dan kalau misalnya menjadi nightmare adalah kalau melakukan mass layoff, itu Mas yang kita khawatirkan sekarang. Padahal di saat sekarang juga kayak manufaktur yang tadi disebutkan kayak apparel itu ya lagi tertekan juga ya secara betul. level nasional ya. Oke, berarti tadi ada 2 poin lah ya. Pertama dari sisi fiskalnya, kemudian juga dari eksternal juga sebenarnya kita ada tekanan nih dengan adanya tarif Trump. Jadi kayak hasil negosiasi dengan Trump ini jadi sesuatu yang penting sebenarnya buat Indonesia ya. Minimal ada ruang buat bernafas. Kalau enggak makin terhimpit. Oke. Mungkin gini kali ya. Jadi kalau misalnya mau sedikit menuju menutup, kita bisa bilang bahwa sekarang ekonomi kita ya memang dalam kondisi yang tidak baik. Dan itu harus diakui kan. Bahwa memang ini kondisinya tidak baik. Kenapa harus diakui? Karena agar ada respons gitu, bahwa pemerintah bisa merespons dengan baik. Tadi ya, entah melalui kebijakan fiskalnya, entah melalui negosiasi dan lainnya sih. Mungkin sebelum kita tutup ya, ini closing statement lah dari teman-teman apa nih terkait dengan kira-kira kita sebagai rakyat ini harus seperti apa nih melihat Q2 masa depan ekonomi kita. Ya betul, Bagin. Jadi memang kondisi ke depan itu banyak tidak pastian juga ya, dan sangat miris gitu. Indonesia memang momentum ini terjadinya berentetan sebetulnya, tidak di kuartal 1 ini, tapi memang sudah terpantau dari jauh-jauh waktu gitu. Dan mungkin pesan dari podcast kita kali ini gitu ya, kita bukan maksud untuk menakut-nakuti gitu ya, memberikan sentimen negatif dan yang lain sebagainya, tapi justru untuk membangun lebih baik ke depan gitu. Jadi kesannya kita tuh jangan sampai denial dengan sinyal-sinyal yang ada gitu. Kalau mungkin kesannya pemerintah kan cenderungnya ya lagi baik. Iya, lagi baik ini aja. Cerah. Masih gitu cerah kok besok gitu. Hari ini masih cerah gitu. Tapi kenyataannya faktanya itu nggak kayak gitu. Kita tuh tetap harus aware, kita harus tetap sadar gitu. Karena biar sama-sama berjalan baik gitu. Karena kalau bukan kita yang memulai untuk menyadari itu, siapa lagi gitu. Jadi ini juga untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, cobalah untuk lebih aware lagi gitu dengan kondisi-kondisi kita saat ini, karena ini untuk masa depan kita, keluarga kita, dan bahkan bangsa kita ke depan. Saya rasa itu. Atau Jessica mau ngomong sesuatu? Oke, mungkin kalau tadi Mbak Nadia menyampaikan pesan untuk masyarakat dan penonton di YouTube Lab 45, mungkin saya izin menyampaikan pesan untuk pemerintah kita selaku pemangku kebijakan dan pengambil keputusannya. Pesan cinta ya? Iya. Apa tuh, Jess? Iya, di tengah negosiasi yang berkembang ini memang kita tahu bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi cukup pelik gitu ya. Ya, mungkin kalau dari saya, dari sisi bisnisnya kali ya Mas ya, kalau saya boleh sedikit saran untuk pemerintah dalam mengambil langkah ke depan itu seperti apa. Pertama, terkait investasi kalau kita runtutkan itu banyak banget Mas multiplier effect-nya. Dari pertama mendorong pertumbuhan ekonomi kita, lalu juga bisa menyerap tenaga kerja. Jadi itu memang investasi itu harus menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah. Dari kemarin tuh Kementerian Perekonomian kita Pak Erlangga itu memang sempat concern juga dengan isu ini. Beliau menetapkan adanya deregulasi kebijakan untuk memudahkan investor, terutama investor asing untuk masuk ke Indonesia. Deregulasi itu seputar permudahan perizinan usaha, lalu juga permudahan birokrasi, lalu juga ada efisiensi biaya, pokoknya menghambat dari sisi proses investasi di Indonesia. Dan kemarin kalau dari Presiden Prabowo juga sempat menggaungkan yang ada namanya pengurangan TKDN ya Mas ya. TKDN kan ditetapkan 40% sebelumnya. Itu akan menjadi daya tawar juga bagi Indonesia kepada AS itu kan. Itu dalam rangka deregulasi itu juga Mas sebenarnya. Dalam rangka untuk memboost investasi asing ke Indonesia. Nah, kalau untuk investasi ini memang kalau boleh sedikit saran juga, memang harus difokuskan pada 2 sektor Mas kalau bisa sebut. Pertama itu ada sektor bernilai tambah. Karena seperti kita tahu kalau investasi itu punya
kakinya tuh panjang banget Mas, ke Oke. ekonomi tuh sangat sangat besar itu kue perekonomian dari investasi itu sendiri. Kalau misalnya investasinya bisa menyasar pada sektor-sektor bernilai tambah seperti manufaktur, itu akan menyerap tenaga kerja, itu akan membantu dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi daya beli juga akan terbantu untuk dari penciptaan investasi ini. Lalu juga kedua adalah dari sisi investasi di sektor padat karya. Meskipun memang di sektor bernilai tambah juga memiliki penyerapan tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan sektor-sektor lain, tapi kita tidak dapat menampik juga bahwa sektor yang padat karya ini juga memiliki peran penting untuk mendukung keberlangsungan hidup para tenaga kerja. Nah, ini termasuk seperti misalnya sektor tekstil yang sekarang lagi di ambang-ambang layoff, ambang-ambang jurang gitu ya. Karena penurunan permintaan, perusahaan berusaha seperti ya udah kita ganti aja lah dengan mesin, kita kurangin aja lah manusianya. Ini kan mereka mau pada mau makan apa itu kan sebenarnya kan yang menjadi intinya. Karena lebih itu sih. Berarti intinya tadi ya bahwa perlu ada, ini saya jadi ingat kata Bu Mari Elkan ya di satu forum gitulah. Kata Bu Mari itu katanya perubahan struktural yang tidak perlu biaya, dibilang zero budget, ya benahi regulasinya gitu. Betul. Nah itu benerin aja regulasinya, harusnya impactnya luar biasa. Kata Bu Mari gitu, tapi ternyata sulit juga. Nah itulah ya harapannya sih bisa dilakukan. Semoga juga upaya-upaya kayak deregulasi itu kayak pengurangan TKDN itu bisa berhati-hati juga melihat sektornya, karena kalau enggak ya bisa ada imbas negatif juga kan ke industri domestik. Nah saya rasa cukup ya. Saya kayaknya mau tutup kalau misalnya obrolan kita ini dengan sebuah ada quotes. Apa tuh? Quotesnya bilangnya gini. Jadi katanya wishful thinking is not a sound policy. Jadi intinya kalau jadi policy maker jangan ngawang-ngawang pikirannya. Harus lihat realitanya seperti apa. Karena kalau enggak ya enggak akan baik polisinya. Setuju. Kira-kira gitu ya teman-teman. Semoga Q2 dan Q3 makin jaya. Mantap. Terima kasih.